Akhirnya Bu Lala ini sempat curiga, apa jangan-jangan tahun ini giliran Akmal. Di salah satu kota yang ada di Jawa Barat, ada satu SMA negeri yang punya cerita aneh. Bahkan bisa dibilang agak menyeramkan. Katanya setiap tahun pasti ada satu murid yang gak pernah lulus. Entah karena sakit, kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Dan anehnya, kejadian itu tuh udah bertahun-tahun dan terus berulang. Jadi kayak semacam kutukan gitu. Bahkan katanya yang gak lulus karena sakit ataupun kecelakaan ini gak akan bisa lanjut buat sekolah lagi. Karena banyak banget hal-hal yang gak bisa dijelasin. Kayak misalnya setiap murid yang gak lulus itu masuk sekolah lagi, di sekolah murid itu tuh jadi kayak ODGJ gitu. Tapi anehnya pas waktu di rumah dan di luar sekolah ya dia normal-normal aja. Jadi kayak kesannya tuh dipaksa secara gak langsung buat ya gak pernah lulus aja gitu, gak bisa lulus sampai kapanpun. Nah di tahun 2008, di tahun itu awalnya masih normal-normal aja. Sampai 3 bulan sebelum ujian nasional, ada satu siswa kelas 12 namanya Akmal. Tiba-tiba aja dia sakit, gak ada penyebab, pokoknya tiba-tiba sakit aja. Awalnya katanya cuma demam, tapi makin lama makin hari katanya kondisinya tuh makin drop. Jadi karena kesehatannya Akmal setiap hari ini semakin drop gitu ya. Jadi pada waktu itu si Akmal ini gak masuk sekolah sekitar 3 mingguan gitu. Lama banget kan? Nah yang bikin makin berat, ibunya Akmal ini salah satu guru di SMA itu. Sebut aja namanya Bu Lala. Jadi Bu Lala ini tahu banget tentang kutukan 1 tahun 1 orang di sekolah itu. Dan karena anaknya sakit tiba-tiba dan gak sembuh-sembuh, akhirnya Bu Lala ini sempet curiga, apa jangan-jangan tahun ini giliran Akmal. Tapi Bu Lala di sini gak mau diem aja. Akhirnya Bu Lala ini inisiatif buat ngadain doa bersama di sekolah buat kesembuhannya Akmal. Katanya sih doanya tuh kayak di sekolah ada doa bersama, nanti di rumahnya juga ada doa bersama. Dan doa bersama itu dilakukan selama seminggu dan setiap hari, nggak pakai skip, setiap hari selama seminggu. Guru-guru ikut ngedoain, temen-temennya juga sering ngejenguk Akmal ke rumahnya. Bahkan Bu Lala sampai ngundang anak panti asuhan datang ke sekolah buat doa bersama ngedoain Akmal. Hari demi hari berlalu, akhirnya kondisi Akmal ini katanya makin hari makin membaik. Demamnya turun, badannya udah mulai kuat. Dan setelah sembuh total, akhirnya Akmal ini bisa masuk sekolah lagi. Karena udah ketinggalan banyak pelajaran, Akmal ini ngebut buat ngejar ketertinggalan dia. Tapi yang bikin satu sekolah ini shock, waktu Akmal ini udah sembuh, ternyata ada satu murid lain yang kecelakaan waktu mau berangkat sekolah. Dan murid itu katanya dinyatakan koma. Dan kejadiannya tuh bener-bener kayak back to back sama kesembuhannya Akmal. Jadi pagi harinya si murid ini mau berangkat sekolah terus kecelakaan dan koma. Nah malam harinya itu si Akmal ini sembuh total. Dan besoknya udah bisa mulai masuk sekolah lagi. Pas ujian nasional tiba, akhirnya Akmal ini bisa ikut ujian dan dinyatakan lulus. Bu Lala, ibunya Akmal ini seneng banget karena ngerasa kalau usaha dan doa-doanya akhirnya dikabulin. Tapi rasa lega itu nggak bertahan lama. Karena ternyata murid yang kecelakaan 2 bulan lalu waktu mau berangkat sekolah belum sadar juga dari komanya waktu ujian dimulai. Akhirnya dia yang gak bisa ikut ujian dan otomatis dia yang gak lulus tahun itu.
Dan anehnya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Tetap aja, cuma satu orang yang gak lulus. Bukan Akmal, tapi murid yang lain. Sejak kejadian itu, mulai banyak yang berasumsi. Apa mungkin waktu orang-orang ngedoain buat kesembuhannya Akmal, takdir itu beralih ke orang lain? Atau emang ada sesuatu di sekolah itu yang menuntut satu jiwa setiap tahunnya? Gak ada yang tahu pasti, tapi yang jelas di sekolah itu setiap tahunnya selalu ada satu murid yang gak pernah lulus.